Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita jumpa kembali dalam pembahasan soal UP bersama Bimbel Rumah Guru Sejahtera, dan pada malam hari ini kita akan membahas materi di pedagogik ya bersama Pak Ilmi. Eh, Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, pada malam hari ini kita membahas materi di pedagogik ya, Pak Ilmi. ya. Iya, Ya, Bu. silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan ya. Keluarganya juga sehat, anak-anaknya sehat. Mudah-mudahan ketika UP juga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dimudahkan Amin. segala urusannya, diberikan ilmu yang Amin. bermanfaat, dan Amin. ketika UP bisa lulus semuanya, ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, baru kemudian bisa lulus daripada Amin. kita bersantai-santai, tapi pada akhirnya nanti kita akan kesulitan sendiri, Bapak Ibu ya. Semangat ya, Bapak Ibu ya. Pak. Iya, Pak. Baik, saya pengen lihat untuk yang sudah mengerjakan latihan di LMS ya. Saya pengen lihat nilainya. Nilainya untuk yang angkatan 19, apakah ada yang mengerjakan di Jelek-jelek. sini ya? Ini angkatan 16 kemarin. Sinyalnya hilang. Kalau separuh-separuh itu bisa tersimpan tak, Pak? Kalau Soalnya kan separuh-separuh, karena sinyalnya itu hilang, Pak. sinyalnya Saya hilang. kerjakan kuis selalu Nah, separuh-separuh. ini Bu Yenita, RGS angkatan 19, nilainya 56, Bu. Bu Yenita. Wah, ini masih di bawah KKM ini ya. Bu Ria, angkatan 19. Bu Ria Natalia, ini 32. Masih di bawah KKM ini ya. Wah, ini bahaya ini. Angkatan 19 lagi Bu Uji. Bu Uji 60, Bu Uji. Mana yang mana? Waduh, gimana ini Bu Uji? Yang mana? Oh, itu Kalau yang itu pukulan ini kan pertama. bahaya ini Bu Uji. Wah, ini Yang mau keduanya belum. udah Iya. 8, Pak. Ini kan pedagogik ini yang saya lihat ini Hmm. kan ya. Jadi Oh, ini pedagogik nilainya ya. Jadi oh, Bapak nggih. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Saya punya rekap. Jadi siapa yang aktif, siapa yang enggak itu ada semua ya. Kemudian Bu Ria ini nyoba lagi masih 32. Bu ini nyoba Susah. yang kedua jadi 84. Iya, Wah, Pak. luar biasa, luar biasa. Bu Uji. Nah, nyoba lagi jadi 84. Bu Mulyana 64. Bu Nurul Istiqomah 76. Artinya kalau saya lihat di sini ini masih banyak yang di bawah KKM ya, di bawah KKM. Maka Bapak Ibu belum lagi matematika ini ya. Susah lagi, Pak. Saya nanti kalau dilihatkan semua nanti jadinya grogi semua ini ya. Betul, Pak. Oke, nilainya ternyata masih di bawah KKM Bapak Ibu ya. Jadi harus semangat biar nanti ketika UP itu Bapak Ibu bisa lolos semuanya. Amin. Baik, pada malam hari ini untuk teori belajar itu saya terakhirkan saja. Saya lebih fokus dulu ke penilaian ya. Penilaian ini
masuk ke dalam pedagogik Bapak Ibu ya, penilaian. Jadi ada teori belajar, ada teori perkembangan peserta didik, ada penilaian. Nah, kita bahas malam hari ini untuk penilaian. Penilaian itu apa kira-kira? Penilaian itu adalah salah satu bagian penting dalam penyelenggara pendidikan yang punya tujuan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang telah dicapai peserta didik. Jadi dengan melakukan penilaian, maka kompetensi yang dicapai oleh peserta didik kita itu dapat diketahui. Itu penilaian ya. Nah, penilaian ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, penilaian itu harus objektif. Apa itu objektif? Berbasis pada standar. Tidak boleh subjektif. Subjektif itu misal anak orang kaya diberi nilai lebih tinggi, ya kan? Anaknya orang terpandang diberi nilai lebih tinggi. Ya, anaknya artis diberi nilai lebih tinggi. Itu berarti subjektif penilaiannya, ya. Jadi penilaian itu harus objektif berbasis pada standar. Jadi standarnya di situ apa? Kalau salah 3 ya 70, kalau salah 4 ya berarti 60. Jadi disesuaikan di situ. Nggak dinilai itu berdasarkan faktor ekonomi, faktor itu enggak ya. Jadi harus objektif. Kemudian yang kedua prinsipnya itu terpadu. Terpadu itu artinya terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Itu terpadu. Holistik mencakup semua aspek. Jadi biasanya kita kalau menilai itu penilaian holistik. Holistik itu artinya mencakup semua aspek baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat yaitu ekonomis. Ekonomis di sini efisien dan efektif. Kemudian prinsipnya itu kalau melakukan penilaian itu harus transparan Bapak Ibu. Nah, makanya biasanya saya taruh di website pembelajaran. Jadi saya punya website pembelajaran itu bisa diakses oleh wali murid di rumah. Jadi nilai anak-anak itu saya cantumkan di situ. Ya, ini transparan, bentuk transparan ya. Valid, mampu mengukur kompetensi hasil belajar. Itu valid. Beracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Edukatif itu penilaian itu harus mendidik dan memotivasi, bukan untuk menjatuhkan penilaian. Jadi mendidik dan memotivasi. Jadi dengan tahu nilainya anak-anak itu termotivasi untuk lebih giat belajar lagi begitu ya. Karakteristik dan teknik penilaian. Ini belajar itu harus tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi berdasarkan acuan kriteria. Nah, autentik di sini ini mencakup 3 ranah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menilai di kelas itu biasanya itu yang kita nilai ya 3. Ya ranah sikap, ranah keterampilan, ranah pengetahuan. Nah, sikap itu nama lainnya apa? Afektif. Afektif. Jadi nanti kalau di soal itu nggak usah bingung ya. Afektif itu apa ya? Afektif itu sikap. Kemudian kalau psikomotor itu sama dengan keterampilan. Pengetahuan itu kognitif ya. Nah, ini punya teknik dan bentuk instrumen sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita menilai sikap anak itu tekniknya gimana? Caranya gimana? Yaitu kita observasi. Kita amati anak itu kan gitu ya. Misalkan menilai sikap berdoa, berdoanya gimana nah itu ya, khusyuk apa enggak atau guyonan ketika berdoa kan gitu ya.
Nah, jadi di sini harus diobservasi langsung atau tidak langsung. Bentuk instrumennya yaitu daftar cek dan skala penilaian, ya, pedoman observasi. Itu yang harus kita pegang, ya, kita pegang ketika menilai. Kemudian sikap itu juga menggunakan teknik penilaian diri. Jadi menilai diri sendiri. Jadi diberi lembar penilaian diri, siswa itu nanti menceklis di situ ya. Bangun pagi atau enggak, sering terlambat atau tidak. Jadi ini bentuk kejujuran ya. Menilai dirinya sendiri, menilai kelebihan dan kelemahan dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian ada penilaian antar peserta didik. Jadi selain menilai diri sendiri, kadang kan kalau kita menilai diri sendiri itu kan subjektif ya. Enggak objektif kalau kita menilai diri sendiri itu ya. Maka harus ada pengimbangnya, penyeimbangnya, yaitu penilaian antar peserta didik. Jadi peserta didik yang satu menilai temannya yang lainnya. Kemudian ada jurnal. Jurnal ini apa Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu sudah menggunakan di sekolahnya ya. Ada yang tahu jurnal itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Atau belum pernah pakai ini? Agenda ya Pak. Agenda. Bukan. Ya semacam itu Bu. Tapi di sini jurnal itu jadi catatan khusus tentang perilaku anak. Jadi anak ini tadi selama belajar itu apa saja itu dicatat di situ. Namanya jurnal. Nah, jadi di situ itu jadi Bapak Ibu ketika ditanya itu ada buktinya. Oh, anak ini kalau di kelas itu sering lari-larian atau apa dicatat di situ di jurnal ya. Nah, biasanya kita melupakan itu ya. Yang kita catat itu kan biasanya nilainya saja ya. Yang sikap ini jarang sekali loh. Kita jarang sekali menilai sikap anak itu terus ada catatannya. Biasanya dikarang saja ya. Jadi, oh anak ini keseharian seperti ini. Jadi sudah dikarang selama 1 semester gitu aja ya. Bukan begitu Bapak Ibu. Kenyataan di lapangan ya. Nah, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik-teknik ini sehingga Bapak Ibu bisa punya bukti ya. Kalau sudah menilai peserta didik, sudah melakukan penilaian ya. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, kalau pengetahuan itu ngetesnya pakai apa kira-kira ya? Tes tulis, tes lisan dan penugasan. Ya. Tes tulis sendiri itu bentuknya bermacam-macam, ada pilihan ganda, ada isian, jawaban singkat, penjodokan, benar salah, uraian. Nah, biasanya kita itu pakainya paling ya 3 ya. Pilihan ganda, isian sama uraian ya. Jarang sekali yang pakai menjodohkan, benar salah itu jarang. Tapi sekarang semenjak ada AKM itu sudah mulai ya. Jadi kalau membuat soal itu lebih komplit. Tidak hanya pilihan ganda saja, tapi ada menjodohkan, benar salah, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan ini ya tentunya tidak tertulis ya. Tapi ini bisa menguji pengetahuan siswa. Ada penugasan di sini, lembar penugasan seperti PR, clipping dan lain sebagainya ya. Ini termasuk penugasan itu masuk ke dalam pengetahuan ya. Nah, kalau keterampilan anak itu dinilai dengan apa, Pak? Dinilai dengan unjuk kerja, kinerja, praktek. Nah, jadi ini ya, praktek. Kemudian ada proyek. Nah, proyek misalkan penghijauan gitu kan agak lama ya Bapak Ibu ya. Nah, maka masuk proyek ya. Bakti sosial, pentas seni itu proyek. Mencangkok itu proyek ya. Nah, kemudian ada produk. Kalau produk itu yang dinilai produknya, hasilnya. Jadi misalkan anak-anak disuruh membuat
patung dari sabun gitu ya. Hasilnya itu yang dinilai, bukan prosesnya tadi ya. Jadi hasilnya itu namanya penilaian produk. Ada penilaian portofolio. Portofolio itu berarti kumpulan karya anak. Itu namanya portofolio. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada tes diagnostik atau evaluasi diagnostik ya. Biasanya ditaruh di mana itu biasanya? Tes diagnostik itu di awal ya, di awal semester itu ya, didiagnosa anak ini gaya belajarnya apa, minatnya apa, ya kan? Nah, jadi dari situ nanti Bapak Ibu bisa mengelompokkan ketika memberikan konten. Ketika memberikan konten, oh anak ini diberi yang audio, anak ini yang video. Nah, dan lain sebagainya ya. Jadi di awal ya ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Diagnostik ya. Kemudian ada selektif, memilih siswa, evaluasi penempatan yaitu menempatkan siswa biasanya itu di SMK ya. Jadi ditempatkan di mana anak ini kan gitu ya. Evaluasi formatif itu untuk memperbaiki. Kalau sumatif itu sudah di akhir evaluasinya, jadi menentukan hasil dan kemajuan belajar. Itu sumatif, ya. Nah, oke, ada yang ditanyakan terkait penilaian. Kalau teori belajar kemarin kan sudah saya singgung ya. Ya, paling enggak kan kalau teori belajar ya yang keluar ya behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme ya itu. Sekarang kita ke penilaian. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah paham? Maaf Pak, mau tanya. Ya, silakan. Eh, untuk yang jenis-jenis evaluasi Pak, kan ini ada 5 jenis ya Pak. Nah itu kan Iya, yang dievaluasi diagnostik kan itu di awal semester ya Pak. iya. Nah itu kan misalnya siswa salah ada apa namanya untuk evaluasi diagnostik kan itu misalnya ada salah satu siswa itu yang misalnya ada memiliki gaya belajar dengan audio gitu misalnya. Nah Ya. ketika pembelajaran berlangsung dan ternyata si anak tersebut eh, ketika setiap pembelajaran atau setiap PTS atau TKM tersebut nilainya selalu rendah gitu terus kira-kira sebagai guru harus gimana ya Pak? Nah, kalau di UP ya, itu masuk ke soal itu seperti itu ya. Nilainya rendah ini gimana, Pak? Jadi harus ada evaluasi ya. Yang dievaluasi itu ndak harus siswanya terus, bisa jadi itu dari gurunya. Gurunya mungkin tidak pakai media kan gitu. Biasanya larinya nanti kalau di UP ya, di soal UP itu larinya ke PTK. Jadi anak kok nilainya rendah itu ndak mesti dari anaknya yang mengalami kelemahan. Satu, mungkin media yang disajikan itu kurang tepat, yang disajikan guru ya. Atau strategi yang digunakan itu kurang cocok. Atau guru itu tidak bisa menguasai kelas. Aduh, ya kan? Nah, kira-kira yang mana Bu penyebabnya kira-kira? Kalau menurut Ibu kira-kira yang mana? Kayaknya di ini sih Pak di apa namanya di kelas mungkin gurunya yang memakai medianya kurang ini kali Pak kurang cocok Iya, dengan betul. kurang menguasai. Nah, maka dievaluasi. Oh, berarti saya ini kurang cocok Bilang begitu kan? medianya ya. Atau Jadi, mungkin juga kurang menguasai kelas juga Pak mungkin. iya, bisa jadi. Atau nggak ada medianya biasanya ya. Iya Nggak bisa ada jadi. medianya ya kan. Kalau anak-anak audio, nah audio itu ya paling enggak itu ya diberi audio visual sekalian. Jadi disetelkan video dulu. Dimotivasi dengan menampilkan video dulu, Bu.
Kalau di UP itu di soal nanti ada di soal ya. Jadi tampilkan dulu. Nah, di awal itu diberi motivasi. Nah, tujuannya motivasi itu untuk apa? Supaya anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, sudahkah kita seperti itu? Biasanya kita kan langsung ke materi. Anak-anak, silakan didengarkan Ibu. Sudah ya, tidak ada yang bertanya, silakan dikerjakan. Jadi terkesan monoton, Bu. Nah, gitu ya. Sehingga anak-anak itu tidak terfasilitasi untuk belajar gitu. Jadi gaya belajarnya itu tidak tersentuh oleh guru gitu. Karena guru tidak mengamati perbedaan masing-masing individu. Nah, itu ya. Oke. Baik, yang lainnya silakan barangkali bertanya. Itu tadi yang ditanyakan itu masuk ke soal loh ya Bapak Ibu ya. Jangan dikira itu enggak masuk ke soal. Jadi di UP itu kejadian nyata. Itu dijadikan soal gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi enggak harus siswanya yang salah ya. Oh, ini berarti siswanya kurang pinter ini ya. Enggak mesti ya seperti itu ya. Bisa jadi evaluasi dulu diri kita. Barangkali kita punya kelemahan kan gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi berarti saya anggap paham semua ya. Oke, baik, paham semua berarti. Sudah sip ya. Belajar itu tidak harus lama Bapak Ibu ya. Yang penting itu paham dan bisa. Nah itu loh yang penting itu ya. Jadi pemahamannya ya. Jadi kita lebih condong ke proses. Kalau ke proses berarti teori belajarnya apa Bapak Ibu? Proses dan pemahaman. Berarti teori belajar apa? Behaviorisme? Behaviorisme. Kalau ke proses pemahaman. Ayo. Masa sudah diterangkan kemarin? Sudah lupa Bapak Ibu? Behaviorisme itu lebih menekankan pada hasil. Stimulus dan respon. Iya, jadi stimulus respon. Jadi kalau anak itu tidak merespon kita, itu diberikan rangsangan. Anak kok tidak memperhatikan kita, diberikan pertanyaan gitu ya, supaya anak-anak itu fokus lagi gitu ya. Itu berarti behaviorisme. Lebih mementingkan hasil. Kalau lebih mementingkan proses itu kognitivisme ya. Jadi prosesnya yang dilihat ya. Kalau behaviorisme itu hasilnya. Yang penting anak itu bisa. Nah, gitu ya, hasilnya. Tapi kalau yang ini prosesnya itu dilihat ya. Baik, nomor 1 saya serahkan ke Bu Mulyana. Silakan Bu Mulyana. Iya. Seorang guru ingin mengetahui sikap atau reaksi siswa terhadap peristiwa tsunami di Aceh yang diputar dari PCD. Cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi atau emosi anak adalah A. Pengamatan langsung, B. Wawancara, C. Angket, D. Kuesioner, E. Tes tulis. Ya, yang mana Bu kira-kira? Yang A kali pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Nah, ternyata cocok sekali Bapak Ibu. Yang dinilai di sini ranah apa? Yang ingin diketahui guru itu loh, ranah apa di sini? Afektif. Afektif. Kalau afektif berarti pakai pengamatan Sikap. pengamatan langsung ya kan. Nah, biar tahu reaksinya anak-anak ya pakai pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu disebut juga dengan observasi. Kalau tes tulis berarti itu nanti menilai pengetahuan. Ya. Nah, oke, nomor 2 silakan. Pak Ali barangkali sepertinya ini. Mana suaranya Pak Ali ini? Ayo Pak Ali. Ya, siap. Ya, ya, semangat Pak. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi
kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah A. Observasi, B. Portofolio, C. Uji petik produk, D. Tes tertulis, E. Proyek. Yang mana Pak kira-kira? Nah, karena belum tahu Observasi. kata kuncinya ya. Apa Bu? Observasi ya. Observasi. Observasi. Iya. Aduh, Ibu harus tahu ini. Jadi ranahnya apa ini ranahnya? Identifikasi. Mengidentifikasi itu KKU apa sih? KKU sikap atau KKU pengetahuan atau KKU psikomotor? Sikap. Keterampilan, Ya. Pak. Ibu Keterampilan. kemarin kan sudah buat RPP, sudah buat modul, mesti tahu KKU kan ya. Nah, Iya. mengidentifikasi itu masuk C, apa masuk P, apa masuk A? Kalau C berapa? Ayo. C4 apa? C4 apa C5, Pak? Wah, ini. C2. Aduh, Bukan. ini PPG-nya kemarin gimana ini? C2 mungkin, Pak. Mengidentifikasi itu C1 Bapak Ibu. Aduh, paling rendah ini. Kalau sudah C4 sampai C6 itu berarti kan sudah hot itu ya. Nah, ini mengidentifikasi ini termasuk ke dalam ranah kognitif. Kalau ranah kognitif, ranah pengetahuan, maka Bapak Ibu jawab yang mana? Kalau pengetahuan Tes di tulis, Pak, Tes kayak tertulis. Nah, itu Tes loh tertulis. Bapak Ibu. Aduh, ya. Penugasan. Nah ini kemarin ini ya. Mengidentifikasi. Ya. Nggak tahu. Nah, selamat nggak dimarahi dosennya kemarin ya. Iya. Sudah sejauh ini loh Bapak Ibu, masih belum ini ya. Jadi KKO itu harus paham Bapak Ibu, karena sering sekali keluar itu ya. Kalau di pedagogik itu sering sekali keluar. Kalau menganalisis itu C4 itu biasanya keluar ya. Nah, jadi nanti dilihat lagi KKO-nya ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Atau ada yang belum paham terhadap KKO? Lupa, Pak. Ya. Enggak boleh dilupakan Bu, karena ini masuk ke ini ya, masuk ke istilahnya itu masuk ke soal ya, masalahnya ya, masuk ke soal. Sebentar, saya terangkan sedikit terkait dengan KKU ini karena Bapak Ibu nanti bisa jadi itu keluar gitu loh. Baik itu yang kurmer maupun yang kurtilas. Nah, ini loh Bapak Ibu ya. Coba, ini namanya KKU ya, kata kerja operasional. Nah, ada ranah kognitif. Ranah kognitif itu biasanya C. C itu kan cognitif ya. Nah, jadi ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5, ada C6. Nah, identifikasi tadi itu masuk C1, Bapak Ibu menyebutkan mengidentifikasi itu masuk C1 ya. Nah, ini berarti kalau ada mengidentifikasi, ada menyebutkan, itu berarti masuk ranah kognitif gitu Bapak Ibu ya. Kalau C2 itu yang sering-sering keluar saja ya, yang saya itu kan ya. Jadi identifikasi menyebutkan itu sering keluar. Bapak Ibu hafalin itu C1. Kalau yang C2 itu yang sering keluar itu menjelaskan. Nah, menjelaskan itu sering ya, sering keluar. Terus yang C3 itu menentukan. Itu C3. Kalau C4 itu biasanya langsung sininya, langsung menganalisis. Nah, kalau C4 sampai C6 ini artinya sudah hot. Anak itu sudah kalau diberi KO yang ini artinya dia sudah lebih berpikirnya itu lebih kritis lagi ke sana ya.
Kemudian yang C5 itu biasanya itu menyimpulkan. Itu C5 ya. Menyimpulkan itu C5. Kalau yang C6 itu biasanya membuat. Karena disuruh membuat ya, membuat. Nah, itu kalau KKU-nya membuat itu berarti sudah C6 ya. Ada juga KKU itu yang bukan C, tapi apa Bapak Ibu? Efektif. Afektif, yaitu A. Ya, A. A1, ada A2, ada A3, A4, A5. Nah, ya kan? Menjawab, menanyakan itu termasuk ke dalam ranah sikap. Ya kan? Menolong, ya kan? Membantu itu ranah sikap Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi seperti ini ranah sikap, jarang sekali keluar ya, ranah sikap. Kemudian yang psikomotor itu keterampilan tadi ada P1, ada P2, P3, P4, P5. Nah, ya, biasanya itu kalau di RPP itu dilambangkan, kalau psikomotor itu dilambangkan dengan 4 titik ya kan. Kalau kognitif itu biasanya 3 titik. Kalau 1 titik atau 2 titik itu masuk ranah afektif. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau enggak paham, mudah-mudahan dipahamkan ya. Oke, lanjut berikutnya silakan nomor 3. Silakan nomor 3. Yang belum baca langsung baca. Sering-sering membaca itu yang nilainya bagus besok Bapak Ibu ya. Jadi Amin. Saya baca apa nih? nah, silakan. Pada RPP tertulis indikator peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah nah, ranah apa ini kira-kira? Memperkenalkan diri itu ranah apa? praktek Psikomotor ya. motor ya praktek. Nah, kalau psikomotor pakai apa kira-kira? Ini kan prosesnya yang dinilai. Prosesnya yang dinilai. Proses ketika memperkenalkan diri. Berarti apa ini kira-kira? Penilaian kinerja dia. Kinerja. Kalau portofolio itu juga proyek. Portofolio itu maksudnya psikomotor kan. Proyek juga psikomotor. Kinerja juga psikomotor, tapi di sini adalah prosesnya. Kalau prosesnya dinilai, maka penilaian kinerja. Kalau proyek tadi kan mencangkok, ya kan, Bapak Ibu ya. Di sosial itu berarti dia masuknya ke proyek. Ya. Kalau portofolio kumpulan karya. Nah, ini menilai kelemahan dan kelebihan siswa. Apa berarti? Lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri. Nah, oke. Lanjut berikutnya yang nomor 5. Ya, jadi dilihat ranahnya dulu. Ini ranah apa? Baru nanti Bapak Ibu ke tekniknya ya. Oke, silakan. Ranah apa ini kira-kira? Ranah psikomotorik. Psikomotor berarti dengan apa kira-kira? Unjuk kerja. Unjuk kerja. Oke, unjuk kerja. Betul sekali. Wah, ini berarti sudah merasuk mendarah daging ini sudah ya. Ilmunya sudah meresap ini ya. Oke, sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 6 pasti bisa ini. Ayo, silakan. Ada salah satu yang baca ya, rebutan ya. Adalah guru kelas 5 SD.
Hari ini, teman akan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat peta di kertas gambar ukuran A3. Sesuai dengan apa yang ditugaskan kemarin, Pak Salman akan menilai hasil dari menggambar peta dengan kriteria estetika dan kualitas teknis. Maka Pak Salman melaksanakan penilaian Produk. 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 Kenapa kok milih produk, Bapak Ibu? Karena itu Ada hasil gambar anaknya. Karena ada hasil gambarnya. Menghasilkan Hasil sesuatu. kerja anak. Ada hasil kerja anak. Gambarnya itu kan yang dinilai kan ya. Gambar peta tadinya itu loh. Itu kira-kira estetik atau enggak kan gitu ya. Kualitasnya bagaimana gambarnya. Berarti itu masuk penilaian Produk. Oke. Berarti sudah paham. Sekarang ke nomor 7. Kita santai tapi paham ya. Oke, nomor 7. Silakan. Warga desa Sukamaju tiap minggu sekali selalu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Taro adalah guru SDN Sukamaju dan akan menugaskan kepada murid-muridnya kelas 6 untuk melakukan pengamatan kegiatan warga tiap hari Minggu selama 1 bulan. Murid-murid meneliti apakah pada hari Minggu ada kegiatan kerja bakti. Beberapa orang yang ikut kerja bakti di minggu ke-1, 2, 3, dan 4 mencatat mengapa ada warga yang tidak ikut kerja bakti. Setelah 1 bulan hasil pengamatan tersebut dikumpulkan ke Pak Kado, penilaian apakah yang sesuai dengan studi kasus tersebut? Observasi. Loh, kok Proyek. observasi sih Bapak Ibu? Proyek, Pak. Proyek dong. Proyek itu Kan butuh ada waktu. jeda waktunya, kan Iya. diberi waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, Oh, 1 ya, bulan proyek. baru dikumpulkan. Artinya di Iya. sini proyek mengamati kerja bakti. Kalau Bapak Ibu mengamati siswanya, berarti Bapak Ibu melakukan observasi. Tapi ini muridnya yang disuruh observasi selama 1 bulan. Berarti kan Butuh waktu. iya butuh waktu. Berarti diberi proyek. Anak-anak saya beri proyek ya. Silakan diteliti itu yang kerja bakti di kampung kalian itu selama 1 bulan. Nanti kasihkan Bapak hasilnya. Nah, itu berarti proyek. Bedanya apa proyek dengan produk, Pak? Kalau produk itu yang dinilai Menghasilkan barangnya. sesuatu. Barangnya itu ya. Kalau proyek itu yang dinilai itu tenggang waktunya tadi itu loh ya. Selama tenggang waktu itu ya. Nah, itu. Nah, seperti mencangkok, kemudian apalagi ya kira-kira ya. Tadi kan ada bakti sosial ya. Menanam bibit. Nah, menanam tanaman atau apa ya. Nah, oke, nomor 8. Silakan. Nomor 8. Portofolio, Pak. Oh, dibaca aja sudah langsung ini ya. Ini kalau kebetulan itu sangat-sangat membantu dalam efektivitas waktu. Ya, lebih efisien waktunya ya. Nah, kenapa? Karena belum dibaca semua itu sudah tahu lah. Gini nih loh yang saya inginkan itu ya. Jadi Bapak kumpulan hasil karya. Karya. Portofolio. Nah. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 9. Silakan. Pilihan ganda. Uraian. Pilihan ganda. Mengembangkan jawaban. Mengembangkan jawaban. Uraian, Pak. Nah, hasil pemikiran sendiri berarti pakai urai. Kalau pakai
uraian itu mesti tidak sama. Kalau pilihan ganda Pemikiran sendiri. banyak samanya ya kan, banyak samanya ya. Kalau hasil pemikiran sendiri, wah itu pakai uraian saja ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kriteria penilaian itu ditentukan oleh guru dengan Siswa. Siswa. Baik, selanjutnya kita ke soal pedagogik ya. Pedagogik di sini ada sudah ada jawabannya, tinggal nanti Bapak Ibu memberikan alasannya ya. Oke, share soalnya. Silakan dibaca nomor 1. Silakan. Ya, siapa yang mau baca nomor 1? Silakan. Boleh saya coba, Pak? Ya, silakan Bu. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pedagogik pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Iya, betul sekali ya. Jadi ya. Pendekatan strategi itu masuk apa? Berarti masuk penguasaan pada teori belajar dan prinsip pembelajaran, Bapak Ibu. Oh, ya. di situ. Kalau penguasaan terhadap karakteristik peserta didik itu berarti nanti dilihat dari gaya belajarnya, minatnya apa, itu berarti Bapak Ibu sudah menguasai karakteristik. Tapi kalau strateginya ini apa ya? Metode yang dipakai ini apa ya? Tekniknya apa ya? Berarti itu termasuk ke dalam penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, lanjut nomor 2. Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Nomor 2, silakan. Saya Pak. Ya, Bu Uji ya, silakan. Oke. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah behaviorisme. Di sini kuncinya adalah di stimulus dan respons. Betul sekali. 100 untuk Ibu ya. Ini tanpa dibaca penuh. Ya, sudah kelihatan. Terus respon. Wah, langsung behaviorisme. Nomor 3, Bu, lanjut berikutnya. Kenapa kok konstruktivisme ya, coba? Ada itu, trial dan error. Trial and error, mencoba ya. Iya. Nah, artinya di sini membangun pengetahuannya sendiri. Konstruktivisme kan kemarin kan kata kuncinya membangun pengetahuannya sendiri. Siswa itu diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data, ya kan, mencari sendiri siswanya, kemudian membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari, menemukan, mengidentifikasi, menyusun. Nah, nanti masuknya ke konstruktivisme. Ini sering keluar Pak, dulu pretest juga ada. Iya, keluar ya. Jadi kata kuncinya di sini membangun pengetahuannya sendiri. Nomor 4, kenapa kok RPP? Karena ada tujuan dan proses pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran sama proses dan hasil. Kegiatan di RPP, ya kan? Ada di RPP ya. Menggambarkan proses itu kan berarti nanti ada kegiatan awal, kegiatan inti, penutup kan itu kan ya. Itu adanya di RPP. Kalau sekarang diganti modul ajar. Ya sama saja kan ya. Ya. Ayo coba kita amati kan tinggal ganti ini aja ya. Ganti istilahnya ya Bapak Ibu ya. Iya. Kadang-kala kita itu bingung karena memang sepertinya hal baru padahal ya enggak ya.
Oke, lanjut berikutnya yang nomor 5. Di sini perbedaannya apa ini kira-kira? Coba dibaca ya, salah satu ayo. Dalam persiapan pembelajaran, Sueda ya, Sueda silakan. dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Iya, betul kan ya? Silabus itu isinya kan KD kan ya? Iya. Iya. Nah, kalau RPP kan kegiatannya ya. Nah, oke, lanjut berikutnya yang nomor 6. Memecahkan masalah berarti Problem solving. Kalau berkaitan dengan kehidupan nyata, kontekstual. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 7. Mengingat kembali. Anak-anak, kita kemarin belajar apa ya? Kira-kira ya kemarin. Nah, masih ingat kan? Mengaitkan Ya, guru mengaitkan pembelajaran ya yang lalu Sebelumnya. hari ini dengan yang sebelumnya. Tujuannya apa itu? Mengaitkan pembelajaran itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Mengingat kembali. Pak. Iya, agar anak itu tidak lupa dengan pelajaran yang kemarin, kan gitu ya. Iya. Biar nyambung. Ya, itu tadi. Jadi kalau kita lihat itu soal-soalnya itu ya real terjadi ketika kita mengajar ya, yang ditanyakan. Jadi kalau sampai enggak bisa jawab itu ya sungguh terlalu. Bang Haji itu sungguh Tapi terlalu. kenyataannya emang gitu, Pak. Kenyataannya memang begitu karena ketika kita mengajar itu kita istilahnya itu tidak menerapkan ilmu-ilmu yang ada. Sesuai teori. Sesuai teori. Jadi kita itu asal uji coba saja gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Silakan. Oke, daripada berbisik-bisik langsung saja, Bu, ya. Ayo. Malu. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu berikan kesempatan. Dibaca semua, coba. A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Yang ya kan? Ini kan kita jumpai kan ketika Iya. kita mengajar gitu kebiasaan belajarnya kurang tepat ya. Nah, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awalnya gimana? Ya kita berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan. Terus langsung ditunjukkan akibatnya ya. Nah, itu langsung anak-anak itu bisa terdiam itu ya. Artinya dia sudah langsung down ya. Jadi berikan kesempatan dulu pengalaman yang menyenangkan, memperoleh sukses dalam belajar. Meskipun nanti prestasinya minimal. Makanya saya kalau ngajar itu anak-anak loss saja ya. Artinya tidak usah takut. Tidak usah takut nilainya jelek. Karena kita itu lihatnya adalah prosesnya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi biar anak itu berproses, soal hasil nanti kita evaluasi gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 9. Silakan. Nomor 9. Nomor 9 ya, silakan.
Faktor yang penting dipertimbangkan oleh guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Penting untuk dipertimbangkan. Yang penting dipertimbangkan. Bisa jadi ini jawabannya salah. Coba Bapak Ibu. Seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah yang penting. Faktor yang penting. Waktu yang tersedia itu jadi pertimbangan bisa jadi ya. Jumlah Iya. peserta didik bisa jadi. Motivasi belajar kurang ya. Ruang yang tersedia. Nah, kira-kira rumusan masalah yang harus didiskusikan. Nah, yang jadi pertimbangan yang paling penting itu bukan waktunya ya. Ya, Yang paling penting itu adalah masalah yang akan didiskusikan itu apa gitu ya. Itu yang paling penting. Sebelum kita menentukan waktunya ya kan. Kalau jumlah peserta didiknya kan jelas. Kan peserta didik kita ya kan. Ruangannya ya sudah jelas ya kan. Sudah jelas ya ruangan kelas itu ya. Jadi yang paling penting adalah yang didiskusikan itu apa? Masalah yang diskusi. Ya. Diskusi. Oh, ya Allah. Oke, sudah mengantuk ini sepertinya ya. Semangat Bu, semangat ya. Semangat. Semangat. Oke, ayo Pak Ali. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Hampir-hampir D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Yang A itu bisa jadi ya, suasana kelas kurang kondusif itu nanti juga mempengaruhi prestasi belajarnya ya. Yang B juga bisa jadi. Nah, ini masuknya kalau di kurikulum Merdeka itu ini termasuk ke dalam diferensiasi, Bapak. Diferensiasi. Nah, supaya anak itu termotivasi dan belajarnya itu prestasi belajarnya meningkat, ya harus memperhatikan masing-masing individu, ya kan? Anak ini gaya belajarnya apa, sehingga terfasilitasi semua. Seperti kemarin itu saya melakukan pembelajaran diferensiasi itu, jadi ada di situ saya tampilkan video, kemudian di situ ada gamenya. Karena sebagian besar di kelas saya setelah saya diagnostik itu gaya belajar kinestetik itu hampir semua 70%. Senangnya itu anaknya itu, nah, tiap angkatan kan beda-beda Bapak Ibu ya. Senangnya itu ternyata dia itu muter aja gitu. Jadi saya suruh nempel. Buat soal gitu seperti itu. Buat soal itu saya tempelin soalnya itu di papan tulis. Anak-anak milih sendiri. Yuk silakan milih sendiri soalnya begitu. Jadi lebih banyak bergerak. Kenapa? Karena 70% gaya belajarnya kinestetik gitu. Nah, dengan seperti itu ternyata anak-anak termotivasi dan prestasi belajarnya lebih tinggi. Gitu Bapak Ibu. Pernah nyoba seperti itu? Belum. Nah, dicoba. Ini kok anak ini kok muter aja ya gitu ya. Jadi soalnya tuh tempelin di itu. Misalkan anaknya itu 10 ya, ditempelkan soal 10 yang berbeda-beda. Silakan suruh milih sendiri. Biar anak itu lari-larian ke situ yang ngambil gitu ya. Aktif ya Pak anaknya. Iya, jadi lebih banyak itu pembelajarannya buat di seperti game gitu itu ya. Nah, harus berbeda. Jadi kita lihat dari karakteristiknya tadi ya. Seperti itu. Oke, nomor 11 silakan.
11, silakan. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dalam keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dalam sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. C. Pak, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Iya, jadi kalau memilih media itu ya dilihat karakteristiknya ya. Karakter. Nah, karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Biasanya tertipu dengan yang E ya. Iya, menyesuaikan. Menyesuaikan dengan materi Iya. pembelajaran Guru lah. menyesuaikan diri materi pembelajaran. Bukan itu Bapak Ibu ya. Jadi kadangkala itu media itu satu tapi bisa digunakan untuk bermacam-macam. Jadi tidak harus itu ya. Jadi yang penting itu Bapak Ibu memahami karakteristik. Misal ya apel, pakai media apel gitu ya misalkan ya. Dipakai matematika juga bisa, iya kan? Dipakai apel IPA juga bisa. Jadi apel 1 ditambah apel 1 lagi lah bisa kan? Kemarin kan berarti masuk ke inaktif, ya kan? Nah, jadi dikenakan benda nyata dulu kan, inaktif, kemudian ikonik, kemudian simbolik. Jadi lihat karakteristiknya, bukan lihat materinya, ya. Jadi kalau memilih itu harus memperhatikan karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, media itu apakah harus benda berbentuk cetak saja, Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya, media itu bisa juga orang. Orang itu bisa dijadikan media, bisa. Lingkungan dijadikan media, bisa. Ya kan? Oke, lanjut nomor 12, silakan. Seorang guru harus Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah titik-titik. A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK atau TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Yang benar ya. Media pembelajaran paling baik adalah TIK. Benar, Bapak Ibu? Enggak mesti ya. Benar, Pak. Yang paling baik itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan siswanya, kan gitu. Jadi tidak harus TIK, ya kan. Nah, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan, bisa kira-kira? Tidak ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya bisa digunakan ya. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatnya berbeda-beda. Jadi yang tepat adalah yang di media dapat digunakan sebagai pembawa pesan ya. Jadi memang fungsinya media itu untuk apa? Pembawa pesan. Supaya siswa itu tahu, oh ternyata pelajaran ini seperti ini loh. Nah gitu ya, pembawa pesan. Nah biasanya kalau nerangkan, ini kemarin ada di IP juga ya, ketika nerangkan luas, itu pas dengan menggunakan satuan bukan baku. Pakai apa kira-kira? Kalau pengen mengetahui luas dari mejanya siswa, pakai apa kira-kira? Taplak, Pak.
Pakai Taplak. taplak. Pakai taplak. Kira-kira bisa dihitung luasnya. Pakai taplak. Nah, itu di soal UP ada. Jadi dihitungnya pakai buku. Jadi ditutupi dengan buku. Ditutup dengan buku, Bapak Ibu. Tutup dengan buku. Jadi di situ misalkan itu Ada berapa buku? tutup dengan buku, ternyata buku 6 baru tertutup semua. Berarti luasnya berapa? 6 ya. Luasnya 6 satuan. Gitu, ya. Paham apa enggak ini Bapak Ibu? Paham ya? Maksud saya tadi lo paham ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Selanjutnya kita ke nomor 13. Silakan. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Ya. Semuanya ini fungsi media ya. Misalkan kita membawa gunung ke kelas kan enggak bisa Bapak Ibu. Enggak mungkin. Gunungnya dibawa ke kelas enggak bisa, enggak mungkin. Jadi pakai media gambar bisa ya. Nah, tapi di sini kan peredaran darah. Peredaran darah berarti apa kira-kira? Peredaran darah itu kan ya abstrak kan ya. Abstrak ya, tidak bisa terlihat. Nah, baru di video, oh ternyata seperti itu ya di dalam tubuh kita. Nah, berarti membuat konkret konsep yang abstrak. Itu, ya. Membuat konkret konsep yang abstrak. Awalnya kan nggak tahu kita loh, ini gimana ya peredaran darah itu ya. Jelaskannya gimana ya dengan anak-anak. Masa anak satu dikorbankan gitu. Ini kan nggak mungkin ya. Jadi kita pakai media. Medianya apa ya? Pakai video. Oh, di situ ditampilkan sistem peredaran. Nah, kalau gunungnya terlalu besar dibawa ke kelas nggak bisa, ya berarti kita pakai gambar kan gitu ya bisa. Berarti itu nanti kalau gunung itu berarti larinya ke sini ya. Terlalu besar ya. Iya. Objek yang terlalu besar itu bisa pakai media ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya nomor 14 ini jelas ya. Basis masalah. Berbasis masalah ya. Yang selanjutnya mengakomodasi semua kelompok, mengungkapkan pendapat ide. Nah, ini berarti dia kooperatif Bapak Ibu, kooperatif. Discovery learning itu juga kooperatif. PBL itu juga kooperatif, artinya kan berkelompok ya, berdiskusi lah. Tapi kalau kooperatif itu hanya ini ya, jadi di situ dikelompokkan, kemudian berdiskusi, pendapat, ide dan tanggapan. Nomor 16 pembelajaran. Ya, salah satu yang baca, silakan. 16. Diam, Dek. Seorang nomor apa? 16 ya? Ya, 16. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai
pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, sumber belajar hanya dimiliki guru. Jadi hanya ini kan diterangkan secara lisan dan tulisan. Ekspositori itu kan diterangkan secara lisan dan tulisan. Gitu ya. Nah, jadi di sini ini ada metode ceramah, metode drill itu termasuk ekspositori. Ya. Jawabannya adalah sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik. Sebenarnya kan ya sumber belajar itu tidak hanya pendidik, tapi kalau sisi seperti itu, maka pakai ekspositori, maka satu-satunya. Oke, Bapak Ibu, ini urutan dari sintak ya, sintak dari apa ini? Sintak dari PJBL. Taunya dari mana, Pak? Taunya kalau PJBL itu pasti ada menyusun jadwal. Menyusun jadwal proyek itu ada. Nah, jadi ini sudah runtut, Bapak. Menentukan pernyataan mendasar, kemudian mendesain proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi. Ini sudah sesuai dengan sintaknya, urutannya. Jadi yang cocok adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Kalau PBL pasti awalnya itu adalah orientasi siswa pada masalah. Ya. Kemarin kan Bapak Ibu ketika PPG kan disuruh milih ya, PBL atau PBL gitu ya. Iya. Itu sudah menjadi rumusnya peserta PPG, apapun pembelajarannya PJBL-in aja atau PBL-in aja gitu ya. Pokoknya kalau disuruh buat RPP atau modul gitu ya, ya wis di PBL-in aja semua gitu ya. PTK-nya juga. Nah, jadi urutannya pasti yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Ini sintak dari PBL. Kemudian yang urutan yang kedua yaitu mengorganisasi siswa siap belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan dan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Paling enak tuh pokoknya PBL ini. Dari permasalahan siswanya diorganisasi, dikelompokkan gitu supaya siap belajar, kemudian dibimbing melakukan penyelidikan, habis itu terus disuruh presentasi. Terus itu paling enak, itu pembelajaran paling enak itu ya. Paling mudah istilahnya gitu ya. Tapi jadi di sini kan enggak hanya ceramah saja kan ya. Jadi berikan permasalahan, nanti siswa mencari ya. Nah, baru nanti terakhir presentasi, itu PBL ya. Nah, mengamati fenomena sosial di lingkungan sekolah dan hasil pengamatan disusun serta laporan. Maka di sini termasuk ke dalam discovery. Iya, jadi mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan. Maka di sini masuk ke dalam discovery. Nah, kooperatif sintaknya apa, Pak? Kooperatif itu sintaknya itu hampir mirip dengan tadi PBL, tapi bedanya itu di sini orientasi, terus dikelompokkan, diberi kuis, diberi penghargaan. Nah, biasanya kalau kita itu nggak sempat gitu ya, kalau nggak sempat gitu, nggak sempat PBL atau PJBL, paling mudah kooperatif. Orientasi, kemudian dikelompokkan anak-anak berkelompok ya. Ya, sekarang kuis. Nah, terus habis itu yang menang kuis diberi penghargaan. Biasanya kalau saya pakai kuisis Bapak Ibu. Sudah pernah mencoba? Sudah, Pak.
Jadi dikelompokkan gitu, masing-masing anak diberi satu gadget itu ya, satu Iya, kelompok itu. Nah, misalkan ada 4 kelompok gitu bertanding. iya. Kuisis di depannya itu sudah ada ini ya, proyektornya itu di situ ada langsung. Kode, kode Senangnya luar biasa itu anak-anak. Padahalnya kooperatif ya. berarti. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kuisnya pakai Quizizz ya. Demikian Bapak Ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silakan dicoba lagi LMS-nya karena tadi saya lihat ternyata masih di bawah KKM. Ya Pak, saya belum. Di bawah KKM nilainya ya. Demikian Bapak Ibu, saya serahkan ke Bu Susi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Terima kasih, Pak Ilmi Pak. untuk Ya, materinya pada malam hari ini dan Bapak Ibu semua di sini. Yuk Jangan dibuka pinjat. lagi, mumpung masih dibuka ya LMS-nya ya Pak Ilmi. Nanti kan setelah ini nanti setelah ditutup kan susah lagi ya. Coba-coba lagi LMS-nya dibuka kembali latihan-latihannya ya. ya. Nanti Angkatan mencoba 19 tadi cobanya masih dengan 4 ya. orang yang nyoba ya. Yang lainnya belum nyoba ya. Tadi Jadi saya lihat mencoba kalau bisa dengan waktu ya Pak Ilmi ya. Coba dengan kalau di waktu. LMS sudah ada waktunya, Bu. Sudah ada Sudah waktunya. ada waktunya. Ada Iya, waktunya. itu lebih enak kan, lebih ini. Jadi Bisa dicoba mengukur kemampuan ya. ya nanti pada saatnya di UP itu kan tidak kaget lagi ya Pak Ilmi. Iya. Gak betul. terburu-buru dengan waktu lagi karena sudah tahu bagaimana caranya memanage waktu gitu kan. Jadi tidak sekian sekian menit itu kita dapat berapa soal gitu kan. Jadi 3 jam itu tidak harus tidak tidak sampai keteteran waktu ya. Ya, untuk malam hari ini mungkin dicukupkan saja ya. Nanti besok bagaimana nih Pak Ilmi? Apakah diberikan soal-soal yang baru atau bagaimana, teman-teman? Mikrofonnya Pak, Pak Ilmi, punten mikrofonnya. Soalnya sudah banyak, Bu. Jadi tinggal Ya, dipelajari saja ya di LMS maupun yang jadi kemarin itu tryout itu ya. Tryout part 1, part 2, part 3, part 4 itu ya bisa di iya. ya. Nanti untuk besok ini kita mencoba mencoba soal ya, Pak Ilmi ya, mencoba soal dan nanti ada pembahasan di besok malam mungkin, esok malam atau lusa. Ya, ya Untuk besok jadwalnya malam lusa, ada, Bu. Masih saya, Bu. masih. Ya, masih saya. Besok bukannya Terus tryout, Kak. Di enggak, jadwal tryout hari Kamis. Hari Kamis hari saya, Kamis. Bu. Oh Hari iya, Kamis. iya, iya. Oke. Berarti besok malam masih ada jadwal ya. Ya. Ya, masih ada Terima kasih jadwal. untuk semuanya. Pada malam hari ini kita akhiri saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Terima ya. Pak Ibu. Pak.